Nah, fashionista, sesuai dengan janji saya tadi, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai para desainer yang terlibat. Desainer yang pertama adalah Tri Handoko. Ayo kita cari mana tuh orangnya. Sekarang jadi hobi fotografi nih. Belajar. Coba ceritain dong sama fashionista di rumah, gimana awalnya lu bisa terlibat jadi bagian konser metamorfosanya Andin Han? Sebenarnya di approach sih, as simple as that. Di approach sama Andin, kemudian diceritain konsepnya, apa yang dia mau, apa yang dia harapkan dari, bisa lebih disebut kerjasama, karena it's very interesting project buat aku, karena dia memberikan kebebasan penuh, bukan cuma dalam hal desain. Aku sampai terlibat. Kalau aku pribadi, aku terlibat sampai ke gaya koreografi, tarian apa yang aku mau di sequence aku, kostum penarinya, kemudian multimedianya. Aku pribadi, kalau aku terlibat. Jadi, dan dia membebaskan sekali, itu yang luar biasa dari seorang Andin, karena nggak gampang kan kita, apalagi ini kan konser besar buat dia, dan dia mempercayakan hal-hal seperti ini ke kita, itu suatu kehormatan. Aku lihat tuh teasernya di Instagramnya Andin, moodnya dari Tri Handoko, ya kan? Agak-agak Jepang-Jepang gitu nggak sih? Yes. Oh. Temanya sebenarnya fusion Nippon. Fusion Nippon? Iya. Jadi Jepang yang dibuat fusion, dibuat twisted, twisted cuteness kalau aku boleh bilang. Jadi sedikit, this is the another side of Andin yang aku pengen kasih lihat ke orang, bahwa Andin sebenarnya punya personality yang ini, cuman mungkin ini yang justru yang jarang dilihat orang. Iya, karena dia tuh quirky sebenarnya anaknya. She's very quirky, she's very apa ya, iseng, jahil gitu. Itu sebetulnya yang dari tadi kita nggak dapat ceritanya ya, fashionista ya. Kita ngobrol dengan beberapa orang, pasti image Andin itu girly, feminine. Andin fashion apa? Dresses. Aku juga yang ada di kepala aku itu loh kalau Andin. Ternyata ada sisi itu dari Andin ya. Ada. Oke, dan itu yang akan ditampilkan oleh bagian Tri Handoko di atas panggung. Oke. Terakhir nih ya, kalau Tri Handoko secara brand sendiri, apa yang akan kita lihat next project-nya di sisa 2015 dan ke 2016? Ya, aku akan ada project besar, bisa dibilang besar buat aku pribadi. Nanti bulan November, show tunggal aku di Basar Fashion Festival Ibni Trend Show. Itu it's gonna be very intriguing, intense. It's very intense dan will be very emotional show for me personally. Aku nggak tahu nanti. Semoga aku bisa menyampaikan bukan message sebenarnya, it's emosinya. Ya, it's more like a storytelling. Gitu. Nanti, ya, jadi nggak kayak fashion show biasa, nggak kayak fashion presentation biasa. It's a storytelling. Mudah-mudahan aku dibantu dengan banyak orang-orang berbakat ini bisa menyampaikan cerita itu. And it's a true story. Oh, jadi dari kehidupan nyata lo sebagai seorang desainer. Kita harus ada di situ, fashionista. Kita harus bisa melihat interpretasi emosi sang desainer ini kepada karya-karyanya. November ya? Oke, can't wait. Oke, kalau gitu good luck untuk Andi nanti malam. Lo harus bersiap-siap tampaknya, dan kita akan lihat sisi quirky-nya Andi di atas panggung dari Tri Handoko. Nonton lo orang gue mau nebeng lo. Nah, fashionista, saat ini saya sedang berada Dana dan juga Lisa dari Danjo Hyoji, satu dari 5 fashion designer yang terlibat di konser Andin Metamorfosa ini. Coba bocorin sedikit sama kita apa yang akan kita lihat dari Danjo Hyoji di atas panggung di konser Andin ini. Untuk kali ini tuh Danjo Hyoji akan mempersiapkan satu menjadi 2 outfit, yang outfitnya semua adalah monokrom.
Dan untuk baju keduanya ada bling-bling sedikit. Gitu. Tumben ya. Iya. Biasanya Danjo Hyoji nggak bling-bling ya nggak sih? Apa salah? Iya sih, mungkin untuk apa ya kan mungkin ini mau dibikinnya kontras. Jadi mungkin untuk baju pertama itu terlihat emang ini kan kita tuh terinspirasinya dari Warrior karena kita melihat Andin itu ya kita tuh ngelihat Andin itu kan seperti Warrior ya, maksudnya dia tuh multi talenta dan dia banyak digemari dan menjadi idola perempuan Indonesia gitu dan dia tuh juga mempunyai karakter yang kuat. Jadi tuh tapi juga delicate gitu. Jadi mungkin pas baju pertamanya terlihat strong ya. Dengan baju keduanya itu lebih delicate gitu, lebih perempuan, sedikit perempuan gitu. Nah kalau monokromatik kan emang itu kayaknya signature-nya Danjo Hyoji, ya nggak sih? Bisa dibilang sih gitu sih. Ya. Sementara kapsul collection 2015 yang dipakai Lisa sama Dana, monokromatik sih iya, tapi ada sentuhan colors. Bocoran sedikit dong, apa yang look paling baru yang kita bisa lihat dari Danjo Hyoji? Mungkin Dana kita pengen dengar suaranya. Look yang paling baru, kita tuh ada 2 sebenarnya untuk tahun ini saya ada 3. Cuma yang baru keluar itu Sabtu kemarin itu ada kapsul collection kita namanya Bambata. Kita terinspirasi. Ada 4 sih sebenarnya. 2 masih upcoming. Ya. 2 upcoming. Oke. Kalau yang Sabtu kemarin kita udah show, kita temanya nih kita terinspirasi sebenarnya dari streetwear-nya Afrika, anak muda Afrika karena mereka tuh main motif. Tapi bagaimana mereka presentasikannya tuh sangat-sangat modern gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang mau kita tawarkan untuk kapsul collection kita yang kemarin. Tapi ini kalau seperti look yang dipakai oleh seperti kayak gini. Anda berdua ya, iya. Street Afrika. Lalu untuk yang nextnya kita ada di Fashion Week khusus cowok, laki-laki. Sebelumnya mungkin ada di Men's Fashion Week ya. Untuk pria sih, tapi kita tetap di situ sebenarnya kita launch untuk fall winter kita 2015-2016. Temanya ini sedikit konsep sebenarnya konsep dari keseluruhan itu adalah masa depan, lebih aku belum bisa cerita, cuman spoiler banget nih pertanyaan gue. cuman kita banyak pakai volume baru tapi tetap ready to wear. Kalau signature stylenya Danjo tuh nggak hilang ya, tetap tumpuk layernya tuh ada. Cuman ada sentuhan-sentuhan yang kalau tadi Mas Hendrik bilang, oh Danjo ini monokrom banget, mungkin tuh nggak akan terlihat sih di situ. Terjadi. Gitu. Aku baru mau nanya pertanyaan berikutnya. Warna masih monokrom apa enggak? Tapi ternyata terjawab ya. Oke, so best of luck untuk pertunjukan malam hari ini. Pertanyaan terakhir buat saya, kalau menurut Danjo Hyoji, satu look yang Andin banget dari perjalanan 15 tahun karirnya Andin, itu bagian yang mana? Dari rupa-rupa gayanya Andin tuh yang paling melekat di benak, oke, gaya ini nih Andin banget. Kalau bisa dibilang Andin itu girly, cuman itu tidak feminin. Jadi bisa dibilang Andin itu senang sekali dengan mini dress gitu juga mungkin maksudnya karena figurnya juga yang petit, jadi mungkin aku sering ngelihat Andin itu dengan mini dress dengan volume yang agak A-line. Iya betul-betul, aku juga kalau Andin tuh pasti mini dresses, it's so Andin. Oke, thank you so much. Thank you, Let's party.